Hari ini kita merayakan Epifani, Hari Raya Penampakan Tuhan. Tuhan yang mau hadir, menyertai dan menuntun kita dengan cintanya. Tuhan hanya meminta kita untuk membuka diri, mau belajar dan tidak merasa paling benar. Karena janji keselamatan Tuhan ditujukan kepada mereka yang mau membuka diri, untuk dituntun dan diarahkan kepada Tuhan. Selamat mengikuti Rehafin hari ini, yang akan dibawakan oleh Romo Sabah Sudijono CM. Tuhan memberkati. Saudara-saudari sekalian kasih, perkenankan saya pertama-tama menyampaikan selamat tahun baru kepada Anda sekalian, tahun baru 2022. Nah, pada kesempatan renungan hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa hari ini tanggal 2 Januari gereja merayakan Hari Penampakan Tuhan. Sekaligus gereja menyoroti satu perhatian khusus, maka ditetapkan juga sebagai Hari Misioner Anak Sedunia. Banyak cerita-cerita yang sudah kita sangat familiar terkait dengan Natal, di mana ada berita dari malaikat, kelahiran Tuhan Yesus di kandang Bethlehem, para gembala yang kemudian menjumpai bayi Yesus. Nah, pada kisah Hari Raya Penampakan Tuhan, kita mendapatkan kisah 3 raja dari timur yang menjumpai Tuhan Yesus. Keilahian yang ada dalam diri manusia jelmaan Allah, Yesus yang masih bayi, itu sanggup ditangkap, dipahami, dimengerti oleh 3 sarjana dari timur ini. Nah, kita mengambil dari kisah ini saja. Yang ilahi, yang kekal, yang abadi, sumber dari segala kehidupan, itu hadir di tengah-tengah dunia dalam wujud seorang manusia. Jadi yang pertama-tama harus kita yakini itu ialah bahwa Yesus itu manusia jelmaan Allah, inkarnasi dari Yang Maha Tinggi. Dan itulah iman kita yang harus kita pegang teguh. Maka sesungguhnya Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, Tuhan itu senantiasa menghadirkan diri, menunjukkan dirinya di tengah kehidupan kita. Hanya bagaimana kita memampukan diri kita untuk menangkapnya, untuk memahaminya dan mempercayainya. Tentu saja hal ini memerlukan dari kita posisi kondisi iman. Karena hanya dengan kacamata iman sesungguhnya kita bisa mengakui kehadiran Tuhan di tengah-tengah ciptaannya, di tengah-tengah semesta ini. Tanpa iman, kita tidak akan menembus itu. Dan ketika kita mendengar bagaimana kisah 3 raja dari timur yang sampai kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus itulah yang sesungguhnya mereka cari-cari dari pengetahuan apa yang mereka miliki, bahwa Tuhan Raja itu sudah datang di tengah-tengah dunia. Dari pesta penampakan Tuhan ini, saya dan Anda diajak untuk memiliki posisi yang sama dengan 3 raja dari timur. Tidak pernah berhenti, lelah mencari
kehadiran Tuhan. Terkadang kita juga harus melalui perjalanan yang panjang. Terkadang kita juga ragu-ragu. Ada tanda-tanda yang di sekitar kita yang menuntun kita sampai kepada tujuan yang kita mau raih. Tapi Tuhan itu senantiasa ada, senantiasa hadir. Hanya kita saja yang seringkali juga tidak berhasil untuk melihat kehadirannya. Bagaimana seorang bayi yang masih lemah, terbaring di palungan, yang belum bisa mengatakan banyak hal, belum bisa melakukan juga banyak hal, bahkan kita melihatnya begitu lemah, boleh dikatakan belum berbuat apa-apa, bisa diakui, dilihat, dipercayai sebagai kehadiran Tuhan. Semoga saya dan Anda sebagai orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dimudahkan untuk melakukan hal itu. Iman yang saya miliki, yang saya punyai, yang Anda sudah yakini dihidupi, itu akan membawa kepada kita juga misi, mengutus kita supaya kita melangkahkan kaki untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah hidup dunia ini. Dan semoga saja kita juga mau berupaya, berjuang, tidak malas-malas, seperti tiga raja dari timur. Dengan penuh keyakinan tetap melangkah meskipun mungkin juga masih dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan yang ragu-ragu. Di mana tempatnya? Bagaimana wujudnya? Kita bisa mencontoh tiga raja dari timur itu untuk terus melangkah. Dengan tanda-tanda yang diberikan, kita juga harus terus belajar, mencari tahu, mencari informasi mengenai iman yang kita miliki. Dan Tuhan yang sudah hadir itu bisa akhirnya kita temukan. Langkah berikutnya ialah seberapa kita ingin memberikan persembahan yang terbaik. Seperti halnya tiga raja dari timur, itu memberikan persembahan yang baik kepada bayi Yesus. Seringkali kita diajak untuk merenungkan bahwa tiga raja dari timur itu wakil dari banyak bangsa-bangsa yang akan datang menyembah kepada Tuhan. Tapi inilah yang nanti akhirnya akan membawa kita juga menjadi misioner. Bahkan anak-anak kecil pun bisa melakukan hal itu, yaitu menjadi terang bagi orang lain. Kita bisa menampilkan bagaimana Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang kita imani, yang kita yakini itu kita bawa dalam diri kita, dan itu bisa membuat orang lain mengenal tentang Tuhan. Sifat misioner dari iman kita menjangkau kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih, jadi bukan hanya tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kemuliaannya kepada para raja dari timur, kepada dunia, tapi untuk sekarang tugas menampakkan kemuliaan kepada dunia itu ya ada pada diri orang-orang beriman, ada pada gereja dengan anggota-anggotanya. Bahkan hari ini gereja menyoroti bahwa anak-anak kita itu bisa menjadi misioner. Mari kita bawa diri kita bawa anak-anak kita untuk bisa mengerti, memahami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya kita juga bisa menghadirkan Tuhan itu
bagi orang lain, bagi dunia. Biarlah mereka juga mendapatkan anugerah terang, anugerah berkat, keselamatan yang dibawa oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih dan anak-anak sekalian, mari kita ambil bagian dalam hal ini. Menampakkan kehadiran Tuhan di tengah dunia supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, selamat menikmati perjalanan panjang di tahun 2022 dengan semangat menjadi misionaris bersama dengan anak-anak yang kita peringati hari ini sebagai Hari Anak Misioner Sedunia. Amin.